Mancini sendiri sudah pernah menyaksikan timnas Indonesia bermain secara langsung. Saat itu ia menyaksikan timnas U23 dan diminta untuk memberikan penilaian, di mana ia menilai ada paling tidak 4 pemain yang membuatnya terkesan. 4 pemain tersebut adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Marcelino Ferdinand. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat berakhir pekan. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys, insyaallah. Oke, hari ini kita berbicara ataupun kita memperlihatkan bagaimana Arab Saudi yang akan melayani Indonesia di Arab Saudi, di Jeddah pada tanggal 5 September ini guys. Kalau mengikut 5 perlawanan terakhir Arab Saudi ini, kesemuanya menang bermain di kandang mereka. Mereka menang melawan Oman, menang melawan China, menang melawan Jepang, menang melawan Vietnam. Itu antara yang mereka lawan di perlawanan terakhir, 5 perlawanan terakhir ini, dan kesemuanya menang guys tanpa ada kekalahan. Dan di atas kertasnya Arab Saudi juga mengikut rankingnya, berada di ranking yang 100 ke bawah, juga lebih tinggi daripada Indonesia. Dan di Piala Dunia Arab Saudi juga mengalahkan Argentina. Itu rekod yang terkini terkait dengan tim Arab Saudi ini. Jadi harus waspada untuk timnas Indonesia. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys, dimana Mancini nggak nyangka skuad Indonesia lebih mewah berbanding kualitas individu Indonesia versus Arab. Jadi kalau dikira di atas kertasnya itu memang Arab Saudi, tapi kalau realitasnya yang saat ini Indonesia juga punya kemampuan bisa mengalahkan Arab Saudi. Untuk imbang pun sudah cukup bagus, tetapi kalau bisa mengalahkan Arab Saudi itu lebih bagus lagi. Tapi memang berat, itu memang agak berat, tetapi tetap semangat dan kita tetap mendukung timnas Indonesia ini karena apa sahaja boleh berlaku di lapangan nanti. Jadi itu mengikut situasi dan keadaan di lapangan pada saat perlawanan itu berlangsung, bukan yang sekarang di atas kertas ini. Di atas kertas ini memang kita tahu bahwa Arab Saudi masih di atas, itu memang unggul. Kalau dalam kumpulan grup C ini Arab Saudi sebenarnya di atas karena dia semua mengalahkan tim yang ada di grup ini ketika 5 perlawanan terakhir ini, termasuk mengalahkan Jepang. Jadi itu kualitas yang ada pada Arab Saudi. Mereka punya pemain yang dari segi skill individu bagus, cara permainan di bawah Mancini punya tactical itu pun bagus, cepat, laju, dan pantas dengan hantaran-hantaran pendek yang akurat. Oke guys, tidak apa, kita semak dulu video ini. Apa di sebalik perbandingan skuad Arab dan Indonesia ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Pada 5 September 2024 mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia round ketiga di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, Arab. Secara umum, Arab yang kini dilatih oleh Roberto Mancini memang menjadi lawan yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan kontra timnas Indonesia. Namun ada beberapa faktor penting yang bisa membuat Mancini terkejut dan bahkan waspada saat menghadapi Indonesia. Dan salah satunya adalah kualitas pemain Indonesia saat ini yang gak sama sekali ngegambarin ranking posisi tim Garuda. Jadi kita mungkin di ranking 132 FIFA sekarang dan Arab berada di ranking 50-an dunia. Tapi menariknya pemain-pemain kita bahkan lebih bernilai dibandingkan pemain dari timnas Arab Saudi. Gak percaya? Yuk simak rangkuman video berikut ini. Oke guys, kita simak dulu. Arab Saudi berada di 50 ke bawah rank. Itu sangat bagus lah. Jadi
Meskipun Harus saat ini waspada. timnas Indonesia masih berada di peringkat 132 dunia FIFA, namun sebenarnya kualitas pemain kita tidak bisa diremehkan begitu saja. Ranking FIFA mungkin menunjukkan posisi kita yang masih jauh dari ideal, tapi skuad Indonesia di tahun ini adalah skuad yang diisi oleh para pemain dengan kualitas dan performa individu mentereng. Banyak dari pemain timnas Indonesia saat ini merupakan pemain-pemain yang tengah bermain di luar negeri. Kompetisi di liga-liga yang lebih kompetitif layaknya Belgia, Inggris, Belanda, hingga Serie A Italia. Dan hal itu tentu memberikan gambaran jika skuad tim Garuda punya kualitas untuk bersaing dengan tim manapun di grup C nanti, termasuk Arab yang bakal kita hadapi di partai perdana. Tom Haye. Harapan di gelandang tengah Indonesia ini kepada Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Untuk mengetahui dan seperti apakah beberapa pemain perbandingan lokal skuad lain. timnas Indonesia dan Arab Saudi, kita akan coba membuat perbandingan berdasarkan nilai market value dari pemain terbaik di tiap lininya. Dimulai Nilai dari market posisi value, penjaga gawang. Timnas Arab Saudi tercatat memiliki kiper utama bernama Muhammad Al-Qais. Kiper berusia 32 tahun yang saat ini membela tim Al Hilal Muhammad tersebut Al-Awais. merupakan kiper dengan nilai pasar atau market value 8,6 miliar rupiah. Menariknya, jika kita bandingkan dengan Martin Paes, maka nilainya akan jauh di bawah Paes. Saat pemain milik tim Dallas FC tersebut Paes tercatat 26 memiliki market value miliar. mencapai 26,07 miliar rupiah. Meski begitu, sayangnya di laga perdana Paes nggak bisa bermain. Tapi bisa bergabungnya Paes ke timnas juga bakal jadi alarm waspada bagi Arab yang masih harus bertanding ke Indonesia di pertemuan yang kedua. So, di posisi kiper, masuknya Paes membuat kita punya pemain yang secara kualitas bisa dikatakan lebih bernilai untuk saat ini. 26,07 miliar guys, ketimbang dengan penjaga gawang Arab Saudi ini hanya 8 miliar sahaja ya. Jauh lah kan beda kalau dari segi nilai. Untuk posisi defender atau lebih khusus di posisi back tengah, Arab ini masih mengandalkan back tengah Al Hilal yang terkenal suka memprovokasi para pemain bintang. Ia adalah Ali Al-Bulayi. Defender kontroversial yang saat ini sudah menginjak usia 33 tahun itu sendiri memiliki market value di transfer market sebesar 6,08 miliar rupiah. Selain Ali Al-Bulayi, di posisi back tengah, Arab juga masih memiliki back Al Nassr Ali Lajami. Nilai market value-nya lebih tinggi dari Al-Bulayi, yakni 13,91 miliar rupiah. Tapi menariknya, dua defender terbaik Arab itu masih jauh di bawah Jay Isas. Pasalnya, defender timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia Serie A tersebut memiliki nilai market value di transfer market mencapai 43,45 miliar rupiah. Hal yang didapatkan berkat performa impresif Jay Isas di sepanjang musim lalu, saat dirinya berhasil menjadi kunci utama timnya untuk mengantarkan mereka promosi ke Serie A Italia. Tinggi ya, 43 miliar ya. J-Just saat ini. Lagipun pemain Arab Saudi ini kebanyakannya sudah berumur 30, 31, 28. Jadi masih sekarang maju ke boleh posisi tengah ya. Di posisi ini Indonesia. Pemain dengan market value paling tinggi dari timnas Arab adalah Faisal Al-Ghamdi. Pemain Pemain 21 tahun yang bermain untuk lagi. Tim Al-Ittihad di Saudi Pro League tersebut 43 memiliki nilai miliar transfer juga. atau market value sebesar 43,45 miliar rupiah. Cukup tinggi yang juga menggambarkan Sama kualitas dengan pemain J-Just. muda tersebut. Tapi menariknya lagi-lagi, nilai tertinggi pemain Arab di posisi gelandang masih kalah dengan gelandang terbaik kalau timnas Tom Indonesia, Haye. yakni Tom Haye. Pemain yang musim lalu bermain untuk tim Heerenveen itu memiliki market value mencapai 52,14 miliar rupiah. Haye yang musim lalu bermain di Heerenveen jelas merupakan salah satu gelandang terbaik Asia saat ini. Ia adalah si jenius lini tengah yang perannya begitu krusial. Terakhir di posisi striker. Jadi setelah timnas Indonesia unggul di posisi kiper, belakang, dan tengah, untuk striker kita kalah jauh. Jika membandingkan pemain kita dengan pemain Arab berdasarkan nilai atau market value. Striker timnas dengan nilai tertinggi di skuad Shin Tae-yong ada pada Ragnar Uratmangun dengan market value 7,8 miliar rupiah.
Sedangkan Arab Saudi punya striker haus gol, gila. Fras Al-Buraikan. Penyerang 24 tahun ini tengah mengalami 104 performa yang miliar. menanjak tajam di musim ini. Ia tercatat mampu menciptakan 18 gol dan juga 8 assist dan membuat dirinya jadi striker yang wajib diwaspadai lini belakang tim Garuda. Ini ya, paling tinggi pula ini 104 miliar. Ini yang perlu diwaspada oleh Indonesia nih. 18 gol dan 8 assist. Mancini nggak bisa ngeremehin timnas. Melihat perbandingan dari skuad timnas Indonesia dan Arab Saudi inilah, jelas kan kenapa Arab Saudi nggak boleh ngeremehin timnas. Memang sih pasukan dari Mancini masih akan tetap jadi unggulan di partai pembuka nanti. Apalagi mereka juga main di kandang. Tapi sekalinya mereka lengah dan harapannya emang lengah, kita bisa menghukum tim tersebut dengan kualitas yang dimiliki para pemain timnas. Mancini sendiri sudah pernah menyaksikan timnas Indonesia bermain secara langsung. Saat itu ia menyaksikan timnas U23 dan diminta untuk memberikan penilaian, di mana ia menilai ada paling tidak 4 pemain yang membuatnya terkesan. 4 pemain tersebut adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Marcelino Ferdinand. Keempat pemain ini jugalah yang bakal dihadapi oleh pasukan Roberto Mancini, mengingat keempat pemain tersebut juga dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong. Oke guys, kalau lihat tadi nilai pasar itu kan, Indonesia dia punya rata-rata pemain itu punya nilai yang besar, yang tinggi sebenarnya ketimbang dengan Arab Saudi. Arab Saudi mungkin 1-2 pemain yang mempunyai nilai yang tinggi ya. Tetapi Indonesia ini dia statik, mungkin rata ataupun tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dia berada di tengah-tengah puratanya itu. Mungkin dalam 40 miliar, 30 miliar, 20 miliar. Jadi itu menunjukkan kalau kesemua ini digabungkan, pemain timnas Indonesia ini, kalau di ASEAN ini memang Indonesia yang punya nilai yang paling tinggi setiap pemainnya. Jadi memang kalau kita membahas terkait dengan nilai ini, dia bukan faktor salah satu. Dia ini hanya salah satu faktor, bukan faktor utama untuk memperlihatkan skuad itu skuad yang terbaik, tetapi ini salah satu faktor yang kita boleh lihat di sini. Dan Arab Saudi harus waspada juga dengan timnas Indonesia, karena semua pemain ini juga punya pengalaman bermain di Eropa secara keseluruhannya, dan Indonesia juga punya coach yang pengalaman seperti Shin Tae-yong yang tahu, yang sudah pernah ke Piala Dunia dan pernah juga mengalahkan Jerman ketika melatih Korea Selatan. Jadi walaupun Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina, tetapi coach Shin Tae-yong dulu di bawah Korea Selatan juga pernah mengalahkan Jerman. Dan kini di bawah timnas Indonesia juga pernah mengalahkan tim-tim besar yang lain seperti Korea Selatan, pernah juga U23 mengalahkan Australia, dan banyak lagi lah. Indonesia punya rekor sejarah yang menunjukkan sejak akhir-akhir ini mereka juga adalah timnas yang paling terbaik di ASEAN ini guys. Oke, kita lanjut dulu. Masalah timnas Indonesia. Masalah, oke. Apa masalah timnas Indonesia? Namun pelatih timnas Indonesia juga dihadapkan pada masalah saat harus bermain di laga perdana kontra Arab nanti. Masalah utama tersebut terletak pada area bertahan. Martin Paes dipastikan belum bisa bermain di laga kontra Arab. Meski sudah bisa dipanggil dan ikut terbang ke Arab, namun waktu pendaftaran pemain yang terlambat membuat Paes baru bisa menjalani debutnya pada laga kontra Australia. Selain Paes yang tidak bisa dimainkan, timnas Indonesia juga bakal kehilangan sosok penting di lini belakang. Justin Hubner dan Jordi Amat belum bisa bermain akibat akumulasi dan juga cedera. Jordi ada sedikit masalah. Jadi saat pertandingan di Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan belum pulih. Jadi harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, Bagot. Sama sekali tidak dipertimbangkan. Ujar Shin Tae-yong, sumber CNN. Tegas kan Shin Tae-yong nih?
Kalau sudah pernah melukakan hatinya seperti Elkan Bagot tuh Sekali dia lagi, ndak Arab panggil Saudi sudah. mungkin datang dengan status unggulan. Namun timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memiliki kekuatan yang bisa menjadi kejutan. Kecepatan, agresivitas, dan taktik permainan yang dinamis bisa menjadi kunci untuk menentang dominasi Arab Saudi di lapangan. Jelas, Mancini mungkin harus lebih memperhatikan potensi serangan balik cepat dan permainan sayap Indonesia jika tidak ingin malu di depan penggemar mereka sendiri. Kalau menang lawan Arab Saudi guys, merdeka lagi Indonesia. Oke guys, itu antara analisa perbandingan kekuatan dari segi nilai pemain-pemain timnas Indonesia dan juga pemain Arab Saudi, yang mana Indonesia lebih mendominasi ya dari segi nilai pemain itu. Memang kita ketahui salah satu faktor pemain itu berkualitas adalah nilainya yang tinggi. Jadi Indonesia ini punya antara nilai-nilainya di 20 miliar ke atas, ataupun puratanya sebegitulah, 20, 10, 30 dan 40. Paling tinggi Tom Haye 52 miliar ya. Dan ini kalau kita lihat dari segi kekuatan pemain dan juga dari segi mental dan emosi pemain itu, saya yakin pemain-pemain timnas Indonesia ini punya mental dan quality yang sangat tinggi sekarang ini, karena dipimpin oleh Shin Tae-yong dan juga Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir juga sentiasa menekankan kepada tactical mental pemain itu. Berhadapan dengan sesiapapun, sama ada tim Arab Saudi, Jepang, Australia, tetap keberanian, kenyalian setiap pemain itu ditunjukkan di lapangan itu. Jadi apabila mereka menganggap semua pemain itu sama, maka siapapun tim yang akan melawan Indonesia ini akan jadi tunduk kepada Indonesia. Anggap sajalah lawan Arab Saudi ini lawan Myanmar begitu, lawan Vietnam, lawan Thailand. Jadi supaya pemain-pemain itu ada rasa keberanian, mereka tidak terlalu merasa rendah diri. Jadi di lapangan itu perlu ada keberanian sebegitu. Perlu tidak melihat lawan itu adalah lawan yang tinggi daripada segi rankingnya, tetapi anggap saja ini hanya permainan yang santai. Karena tim yang tinggi lagi di atas ranking itu, maka itu yang akan tekanan, berada dalam bebanan permainan itu. Contoh Arab Saudi main di kandang sendiri, rankingnya pula tinggi, lawan Indonesia, jadi mereka rasa satu bebanan kepada mereka karena mereka takut dengan kekalahan ataupun imbang itu memalukan mereka bermain di tempat sendiri, di kandang sendiri. Jadi kita doakan guys, semoga semua pemain-pemain ini Indonesia akan bermain dengan kecergasan yang cukup, kebugaran yang cukup. Yang tidak dapat bermain itu Jordi Amat dan juga Justin Nugna. Martin Pais tidak bisa bermain karena pendaftaran pemain, rupanya sebulan sebelum pendaftaran pemain itu perlu dimasukkan nama itu. Tetapi kelewatan kepada Martin Pais ini apabila diumumkan hari itu dia punya sahnya dia ke Indonesia, tetapi telah melebihi tempo sebulan untuk didaftarkan namanya itu. Jadi dia belum bisa bermain dengan melawan Arab Saudi ini. Tetapi di GBK lawan Australia mudah-mudahan Martin Pais bisa bermain, dan saya sendiri juga tidak sabar untuk menonton secara langsung, secara live di GBK nanti. Kita ketemu di sana guys, sama-sama untuk menonton bareng dengan kalian semua. Indonesia lawan Australia pada tanggal 10 September ini. InsyaAllah doakan perjalanan kami ke sana guys, dengan teman-teman daripada Malaysia juga mendukung sepenuhnya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mendukung Indonesia ini? Rakyat Indonesia sendiri, dan kami juga di Malaysia turut sama dengan kebanggaan bahwa Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran ketiga ini harus didukung negara tetangga, negara jiran ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dan pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Tekan butang loncengnya untuk kalian dapat info terkini, video-video terbaru daripada saya sendiri, untuk
membincangkan, membahas terkait dengan perkembangan sepak bola terkini di ASEAN ini, terutamanya Indonesia. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih, jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian saya tidak akan mampu berkembang dengan baik di YouTube ini, membahaskan sepak bola ini, guys. Terima kasih banyak-banyak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.